Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di belajar online, bimbingan belajar strategis. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas super intensif SBMPTN Bahasa Indonesia 5 kelas 12 bersama Pak Arif, ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong dipersiapkan dulu soal-soal yang sudah diterima, baik itu yang ada di handphone kalian atau yang ada di komputer dan laptop kalian, ya. Silahkan dipilih ya mana yang lebih nyaman. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1 ini menanyakan tentang kalimat yang tepat untuk menutup paragraf di atas. Oke, kita harus baca dulu ya agar lebih memahami isi paragraf sehingga kita bisa membuat kalimat penutupnya ya. Oke, baik, kita sama-sama baca. Berita yang dilansir oleh Antara pada bulan lalu dengan tajuk Bahasa Indonesia berpeluang jadi bahasa kedua ASEAN memberikan satu harapan besar bagi Indonesia untuk berbicara di kancah internasional. Sekarang ada kesadaran di kalangan warga Filipina, teristimewa di kawasan selatan negara ini, bahwa mereka perlu belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa itu dapat dimengerti di 4 negara ASEAN, seperti Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Selain keempat negara ASEAN itu, sebagian warga suku Cham di Kamboja, Laos, dan Vietnam mengerti bahasa Melayu yang menjadi bahasa induk bahasa Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan pilihan-pilihan ganda A, B, C, dan E, maka yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Oke. Kalimat D mengatakan, untuk itu perlu diupayakan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa utama ASEAN. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam paragraf itu dibahas bahwa bahasa Indonesia sudah dimengerti, sudah dipahami oleh sebagian besar negara ASEAN. Dengan kata lain, kita harus mengupayakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di ASEAN. Ya, bisa terjadi karena bahasa Indonesia sudah banyak dimengerti dan dipahami oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Jadi kalimat yang tepat untuk menutup paragraf di atas adalah yang D. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2. Urutan kerangka yang paling tepat untuk tema karangan di atas. Oke. Membuat karangan atau karya ilmiah sederhana itu dimulai dari sebuah tema. Dalam tema dirumuskan ada permasalahan atau ada masalah yang dibahas. Masih ingat ya? Pengertian masalah itu apa? Masalah adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Oke ya. Oke, sekarang kita sudah tahu tuh dalam tema itu ada masalah. Nah, dari poin 1 sampai 5 ini yang merupakan masalah ada yang nomor 5 ya, tentang ketidakmampuan remaja berwirausaha. Nah, kan harapannya adalah remaja itu mampu wirausaha, tapi di sini ada masalah bahwa remaja tidak mampu berwirausaha. Berarti urutan pertama adalah di nomor 5 ini ya. Oke, nomor 5. Urutan kedua, kenapa sih kita harus membahas ketidakmampuan remaja berwirausaha? Apa sih pentingnya ketidakmampuan remaja berwirausaha itu sehingga kita bahas? Nah, jadi setelah masalah kita masuk ke pentingnya ya. Jadi urutannya 5, 2. Mana pilihan ganda ini yang membahas urutan 5 dan kemudian urutan 2? Nah, hanya yang E ya, yang lain tidak. Jadi sudah bisa dipastikan nih dari sini saja udah ketahuan bahwa nomor 2 ini jawabannya E. Oke ya. Oke, sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 membahas dua buah teks ya.
membahas dua buah teks. Kemudian pertanyaannya adalah kedua teks di atas menjelaskan tentang apa? Nah, berarti isinya ya, persamaan isi dari kedua teks ini. Oke, kita lihat teks pertama. Kita baca sama-sama. Obat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia masa kini. Bahkan karena begitu akrabnya, orang justru semakin tergantung pada obat. Semakin biasa menggunakan obat, penggunaan obat-obatan kini justru terlihat sebagai gaya hidup modern. Mereka perlu tampil seksi, bukan sehat. Perlu obat kuat, bukan hidup harmonis, dan lain-lain. Dan faktanya, zat-zat yang terkandung dalam obat dan efeknya bagi tubuh kita sering tidak kita perhatikan. Karena menganggap obat itu menyembuhkan tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya terkandung dalam obat tersebut. Dalam pemilihan obat, harus diperhatikan adanya kandungan bahan-bahan kimia yang justru menimbulkan dampak buruk terhadap tubuh kita. Oke. Teks 1 ini adalah menganjurkan kita, mengharapkan kita untuk mengetahui ya kandungan apa saja yang ada di dalam obat agar kita tidak salah dalam memilih obat dan mengkonsumsi obat itu sendiri. Ya, jadi butuh pengetahuan ya. Pengetahuan tentang obat. Oke, teks 2. Pada umumnya orang memandang obat sebagai suatu yang ajaib, dapat menyembuhkan segala penyakit dengan cepat tanpa efek samping. Semua obat adalah racun, kecuali diminum sesuai dengan dosis yang diizinkan. Hal itu menyadarkan kita bahwa dengan mengkonsumsi obat, kita harus memperhatikan dosis yang tepat untuk kesembuhan yang diharapkan. Masyarakat menaruh harapan besar akan obat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat akan obat. Informasi tentang pentingnya obat, penggunaan dan bahayanya yang sangat penting bagi masyarakat. Lagi-lagi, di teks 2 itu juga mengharapkan ya pengetahuan masyarakat tentang obat ya, baik itu dari segi dosis, kandungan, ya, fungsi, penggunaan dan bahayanya. Jadi kedua teks ini sama-sama membahas tentang bagaimana pengetahuan masyarakat tentang obat, ya. Jadi dari pilihan A, B, C, D, E ini, maka yang paling sesuai adalah yang D. Betul, pengetahuan masyarakat tentang obat. Oke ya. Baik. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya. Pernyataan manakah yang paling tidak sesuai dengan isi tabel di atas? Dengan isi tabel di atas. Nih, perhatikan. Kalau kita perhatikan, tabel ini tentang tabel penggunaan narkoba di Indonesia tahun 2005 sampai 2007. Ini ada rentang usia di bawah 16 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan di atas 29 tahun. Mana yang paling tidak sesuai? Oke ya. Ini ada tahun, ini ada jumlah-jumlah. Kalau kita perhatikan, lihat poin B ya, pilihan B. Pengguna narkoba pada usia 25-29 selalu lebih banyak daripada kelompok-kelompok usia lain yang berusia di bawah 24. Ingat, 25-29 itu ada angka 6442, ada angka 8105, ada angka 9278. Dan dikatakan lebih banyak dari usia di bawah 24. Di bawah 24 itu banyak, ada 16, 19, ada 20, 24. Kalau kita jumlahkan secara kasat mata, yang di bawah usia 24 justru jumlahnya lebih banyak daripada 25-29. Ya, contoh ya, 127, 1668, 5503. Kalau kita jumlahkan, itu lebih banyak dari usia di atas 24 atau 25-29. Baik ya. Nah, jadi jawabannya nomor 4 adalah B. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, sekarang kita bahas nomor 5 ya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini menanyakan tentang kata rujukan. Kata rujukan di sini yang dimaksud adalah kata tersebut. Oke. Kata tersebut pada kalimat keempat, paragraf di atas merujuk pada. Kita perhatikan di sini ada kata tersebut ya. Nah, ini pasti merujuk kepada kalimat sebelumnya. Oke, di kalimat sebelumnya dikatakan bahwa pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130.000 orang
yang menggunakan narkoba. Pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak. Oke, kata tersebut di sini mengacu kepada peningkatan jumlah pengguna narkoba. Dan ini ditegaskan ulang oleh kata mengkhawatirkan semua pihak. Ya, jadi hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah tentang peningkatan jumlah pengguna narkoba. Jadi, dengan kata lain, nomor 5 ini jawabannya adalah C. Ya, peningkatan penggunaan narkoba. Oke. Kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 membahas tabel yang tadi dibahas di nomor 4 ya. Sama tabelnya tentang penggunaan narkoba. Hanya beda pertanyaan. Pertanyaannya adalah paragraf mana yang paling tepat melengkapi tabel di atas. Oke ya. Kalau kita perhatikan pilihan A, B, C, D, E, maka yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang paling A? Karena yang pilihan A itu selain membahas isi tabel, dia juga memberikan sebuah saran, ya, sebuah jalan keluar, sebuah solusi tentang permasalahan narkoba ini. Nih ya, kita perhatikan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba semakin meningkat. Nah kan, tentang isi tabel. Kemudian, untuk mengatasinya diperlukan upaya sinergis dari semua pihak. Nah, ini adalah solusinya. Jadi, kalau kita perhatikan, A itu yang paling tepat. Kenapa? Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Menjelaskan isi tabel dan memberikan solusi. Sedangkan B, C, D, E itu hanya menjelaskan isi tabel. Ya, tanpa memberikan sebuah solusi. Oke. Baik, jadi nomor 6 karena alasan tadi jawabannya adalah A. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Oke ya. Nomor 7 ini bertanya tentang hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang paling tepat adalah. Berarti ini membahas tentang kepaduan antar paragraf. Idealnya seperti ini ya. Jika ada teks yang di dalamnya terdiri dari 3 paragraf seperti nomor 7 ini, maka idealnya ya, paragraf kedua dan paragraf ketiga itu menjadi pembahasan, menjadi penjelas, menjadi pemaparan ya atau perincian dari paragraf 1. Oke ya, itu idealnya seperti itu. Dan memang harus seperti itu karena itu kepaduan paragraf. Oke. Kalau kita perhatikan di teks nomor 7 ini ya, kita perhatikan paragraf 1. Indonesia mengirimkan siswa SMA ke Olimpiade Internasional untuk bidang fisika, matematika, biologi, kimia, dan informatika. Baik ya. Oke, kemudian langsung kalimat terakhir. Indonesia tidak henti-hentinya menunjukkan kebolehan siswa di berbagai forum terhormat, katanya. Oke, baik ya. Nah, di sini kita lihat paragraf 2 langsung. Pada bidang fisika, ya, tim Olimpiade Fisika akan berlaga di Olimpiade Fisika Internasional. Nah, Olimpiade Fisika ini menjelaskan pada bidang fisika yang tadi disebutkan di paragraf 1. Oke ya. Kalimat keduanya. Pada bidang matematika, ini juga menjelaskan matematika yang dijelaskan di paragraf 1. Oke? Baik. Sekarang kita lihat juga paragraf ketiga. Kalimat pertama. Pada bidang informatika, tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, informatika ini menjelaskan paragraf 1. Informatika. Dengan kata lain, teks ini ya memiliki 3 paragraf yang mana paragraf 2 dan paragraf 3-nya itu menjelaskan atau merinci dari paragraf 1.
Maka pilihan yang paling tepat adalah yang C. Paragraf kedua memaparkan perincian paragraf ke-1, ya. Sebenarnya paragraf 3 juga memaparkan perincian paragraf ke-1. Hanya tidak ada pilihannya di sini, ya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C. Paragraf kedua memaparkan rincian paragraf ke-1. Oke, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, sekarang nomor 8. Nah, penulis teks di atas berpihak kepada, kalau kita perhatikan, ya, teks ini memiliki topik, ya, atau menuju pada tim olimpiade, baik itu pelatih maupun siswa yang mengikuti olimpiade itu sendiri, ya. Di semua paragraf dikatakan tim olimpiade, tim olimpiade. Berarti dengan kata lain, penulis, ya, dalam teks ini berpihak kepada tim Olimpiade Sains Indonesia, yaitu yang D. Baik, ya. Oke, sekarang lanjut nomor 9. Nah, kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat. Oke, ya. Tolong perhatikan kalimat nomor 5. Ya. Indonesia tidak henti-hentinya menunjukkan kebolehan siswa di berbagai forum terhormat, katanya. Nah, kalimat nomor 5 adalah kalimat langsung yang seharusnya diapit, ya, diapit oleh tanda petik. Ya. Nah, di sini tidak menggunakan tanda petik, malah menggunakan tanda titik koma. Harusnya tanda petik, ya. Jadi nomor 5 secara ejaan dia tidak tepat, ya, tidak tepat. Oke, kemudian kita lihat ada lagi di nomor 10, ya, di nomor 10. Indonesia kini mengirimkan 4 siswa yang ditargetkan meraih medali, dan pada ajang tahun lalu, tim IBO meraih 2 medali emas dan 2 perunggu. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca koma yang tidak tepat, ya. Sebenarnya ini satu kesatuan nih. Indonesia kini mengirimkan 4 siswa yang ditargetkan meraih medali dan pada tahun lalu, nah ini benar koma di sini. Yang kurang tepat yang di sini, ya. Oke, jadi tadi nomor berapa? Nomor 5 dan nomor 10. Oke, ya. Jadi jawabannya untuk nomor 9 adalah B. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 10, ya. Oke. Nomor 10 ditanyakan tentang kalimat yang tidak efektif ditemukan pada kalimat. Oke, kita perhatikan di kalimat nomor 8. Di sini ada kata medali, ada kata medali, ada kata medali, dan ada kata medali. Sebetulnya tanpa ada kata medali pun, ya, kata perak dan kata perunggu, ya, ini sudah menyatakan medali. Jadi kata medali bisa kita hilangkan menjadi tim-tim ini ditargetkan meraih 2 perak dan 4 perunggu. Oke, baik, ya. Di sini juga 1 perak dan 4 perunggu. Oke, jadi nomor 8. Sekarang nomor 14, perhatikan. Di sini ada kata turut serta, ya. Ada kata turut serta, ya. Jadi serta dan turut artinya sama-sama ikut. Jadi kita hilangkan, ya, kata sertanya, ya, karena tidak efektif dari segi kehematan. Jadi nomor 10 jawabannya adalah D, nomor 8 dan nomor 14. Berikutnya nomor 11. Rangkuman mana yang paling sesuai, ya? Rangkuman yang paling sesuai kalau kita perhatikan antara pilihan A, B, C, D, dan E, maka yang paling tepat adalah yang E. Kenapa demikian? Ya, tolong perhatikan. Pilihan A, B, C, dan D itu hanya membahas tim Olimpiade Indonesia yang mengirimkan 4 bidang. Semuanya sama. 4 bidang, ya. C pun sama 4 bidang, D pun sama 4 bidang. Hanya E yang tidak
membahas 4 bidang saja, tetapi dia membahas juga harapan, ya. Jadi yang paling tepat di nomor 11 adalah yang E. Kemudian nomor 12. Apa kelemahan dari paragraf ketiga? Oke, tolong perhatikan. 1, 2, dan 3. Yang ini ya. Untuk menghindari penumpukan sampah yang sulit melapuk, perlu dibuat tempat penimbunan khusus. Hal yang baik adalah apabila sampah rumah tangga sejak dari rumah sudah dilakukan pemisahan antara sampah yang mudah lapuk dan sulit lapuk. Sudah waktunya sampah tidak dibuang ke sungai. Selain itu, pembuatan septic tank di rumah-rumah akan sangat membantu menanggulangi pencemaran sungai, khusus air buangan industri. Seharusnya sebelum dibuang ke sungai terlebih dahulu diolah melalui instalasi penjernihan. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya zat-zat yang bersifat racun. Nah, di sini tidak ada kalimat utamanya. Ini semua penjelasan dari bagaimana cara kita untuk menanggulangi sampah atau limbah yang dibuang ke sungai, ya. Jadi tidak ada kalimat utamanya. Oke. Nomor 12 jawabannya B. Oke, lanjut nomor 13. Nomor 13 bertanya tentang gagasan utama paragraf di atas. Ya, paragraf keempat maksudnya. Paragraf keempat di sini kita perhatikan ya. Usaha pencegahan harus ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sungai. Kesadaran masyarakat modal dasar yang positif bagi peningkatan perilaku yang baik dalam memperlakukan sungai. Sungai yang lestari mencerminkan keserasian lingkungan hidup manusia. Dampaknya adalah ekologi lingkungan akan menjadi lebih baik. Air bersih tetap tersedia dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Oke ya, kalau kita perhatikan kalimat utamanya ada di awal nih ya. Jadi ini adalah deduktif. Jadi kalimat utamanya membahas kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga kelestarian sungai. Maka nomor 13 jawabannya adalah A, ya. Oke, berikutnya nomor 14. Mana simpulan yang paling tepat? Oke. Kalau kita baca dan perhatikan, maka simpulan yang paling tepat adalah yang B. Kenapa B? Silahkan dilihat. Yang B, ini pencemaran sungai berkaitan erat dengan kegiatan manusia. Betul ya, bagaimana membuang sampah sembarangan. Peningkatan jumlah penduduk. Oke, ada di sini. Ya, peningkatan jumlah penduduk serta turunnya standar hidup. Nah, jadi mewakili ini semua di sini ya. Bisa disimpulkan demikian. Jadi permasalahan sungai itu ada tiga hal ya, tentang kegiatan manusia, peningkatan jumlah penduduk, dan turunnya standar hidup. Jadi bisa mewakili isi dari teks nomor 14 ini. Jadi nomor 14 jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 15. Nomor 15 ya, di sini ditanyakan kata-kata berikut ini yang merupakan istilah sebagaimana terilustrasi dalam paragraf tersebut. Kita perhatikan ya, di sini ada kata Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 lebih pulau utama dan pulau besar kecil yang mengelilinginya. Sayang dari sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, untuk penyelesaian sengketa tentang Pulau Sipadan dan Legitan antara Malaysia dan Indonesia, dimenangkan Malaysia. Semenjak itu, Pulau Legitan dan Sipadan berada di bawah Dewan Keamanan PBB, ya. Nah, di sini ada kata negara kepulauan, bisa diganti dengan archipelago. Kemudian ada kata penyelesaian sengketa, bisa diganti dengan negosiasi. Dan di sini ada wilayah yang berada di bawah pengawasan orang lain, di bawah pengawasan wilayah lain, protektorat, ya. Jadi jawaban nomor 15 adalah A. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya.
Baik, kita lanjutkan nomor 16 ya. Nomor 16 ditanyakan bahwa inti kalimat tersebut adalah, oke ya, untuk menentukan inti kalimat kita harus paham bahwa kalimat memiliki syarat sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, itu dikatakan inti kalimat. Oke, kita masuk ke contoh kalimat di atas ya. Untuk mendongkrak jumlah penonton, nah ini adalah unsur keterangan. Ya, ada kata untuk di sini, keterangan tujuan. Barcelona itu unsur subjek, menurunkan itu unsur predikat, harga tiket beberapa laga itu unsur objek, dan terutama di Piala Raja itu unsur pelengkap. Jadi dengan kata lain, inti kalimat ini adalah Barcelona menurunkan harga tiket beberapa laga. Oke ya. Jadi nomor 16 jawabannya B. Berikutnya nomor 17. Penulisan gabungan kata di bawah ini benar semuanya. Yang mana? Oke. Kalau kita perhatikan pilihan A, ada yang salah penulisannya, yaitu kerjasama harusnya dipisah. B, semi permanen harusnya digabung. C, ada kalanya harusnya dipisah. D, meja tulis harusnya dipisah. Nah, hanya E yang semuanya benar. Kacamata digabung, duka cita digabung, sapu tangan digabung, halal bihalal digabung. Jadi nomor 17 jawabannya E. Oke, baik ya. Nomor 18. Penulisan yang sesuai EYD. Oke, ini semua kita sudah tahu ya. Sudah tahu. Yang pasti antara simbol RP dengan angka itu tidak dipisahkan. Oke, kemudian menggunakan tanda koma setelah angka ya, yang dituju dan 02. Nah, ini sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi nomor 18 jawabannya E. Oke. Nomor 19. Nomor 19 sama, mencari inti kalimat. Oke, tadi penjelasannya sudah. Kita lihat sesuai dengan kesepakatan, ini adalah unsur keterangan. Pupuk kaltim ini unsur subjek, akan kembali menyuplai ini unsur predikat. Gas ini unsur objek. Pada Mei 2009 ini unsur keterangan. Jadi intinya tadi ingat apa? Pupuk kaltim akan kembali menyuplai gas ya. Ini unsur subjek predikatnya terpenuhi di sini nih ya. Jadi inti kalimatnya adalah nomor 19 B. Kemudian berikutnya nomor 20. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, oke, semua pilihannya sama ya, katanya ya, hanya beda di penulisan. Kalau kita perhatikan, yang paling benar adalah yang D. Kenapa? Di sini ada kata ketidakkonsistenan. Kenapa dia digabung? Karena dia diapit oleh apa? Oleh dua imbuhan, yaitu awalan dan akhiran. Maka semua kata ya yang diapit oleh dua imbuhan sekaligus, awalan dan akhiran, maka dia harus digabung. Oke ya. Kemudian di antara ini menunjukkan kata tempat, maka harus dipisah. Ya, ini proposisi ya, preposisinya ya, di antara. Jadi nomor 20 jawabannya D. Oke. Baik. Itu penjelasan materi Indonesia 5 super intensif SBMPTN kelas 12. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti langsung WA. Boleh ke Bu Ike, Pak Husna atau Bu Pipit ya. Nah, nanti kita diskusi di grup konsultasi kelas 12. Oke, sebelum Bapak tutup, ini ada informasi terkait program strategis. Silahkan direferensikan ya, terkait program tebar hemat Ramadan. Ada banyak diskon di situ. Kemudian kalian juga nanti akan menjadi referral ya, akan memiliki kode referral. Jadi kalian akan mendapatkan sejumlah imbalan jika kalian mampu mengajak saudara, teman, tetangga untuk les di strategis. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor-nomor ini ya, atau nomor-nomor
Bu Ike, nomor Pak Husna atau nomor Bu Pipit ya, yang sudah kalian kenal. Oke, baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.